Halo semuanya, kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengoperasikan Dapodik atau aplikasi Dapodik khususnya bagi teman-teman yang saat ini baru ditunjuk sebagai operator Dapodik. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang saat ini ditugaskan sebagai operator baru atau baru dapat penugasan untuk semester ganjil tahun pelajaran 2026-2027, tidak perlu khawatir, teman-teman bisa menyimak video saya ini sebagai gambaran atau memberikan wawasan dasar sehingga teman-teman tahu alur yang akan teman-teman lakukan sebagai operator Dapodik. Yang pertama, teman-teman perlu yang namanya operator Dapodik itu kerjanya yaitu menginputkan data, ya. Kerjanya ialah menginputkan data. Data siapa? Data siswa, data sekolah, data guru, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Ini saya ambil dari panduan Dapodik 2026. Nah, di sini teman-teman yang perlu ketahui, Dapodik itu aplikasi ya teman-teman ya. Dapodik sendiri ini merupakan sebuah aplikasi. Nih teman-teman ya, sudah dijelaskan di sini. Dapodik ini merupakan sebuah aplikasi yang dipasang nih teman-teman. Yang dipasang ya, Dapodik sendiri merupakan aplikasi yang dipasang ke dalam perangkat komputer atau laptop yang dijalankan melalui peramban seperti Google Chrome, Mozilla Firefox dalam proses pengisian data. Di mana untuk Dapodik ini tidak online ya teman-teman ya, ketika menginputkan itu tidak online, tetapi akses internet itu hanya dibutuhkan ketika teman-teman itu akan melakukan registrasi secara daring, menarik data, dan sinkronisasi ya. Ini bahasanya apa? Ketika teman-teman mau mengambil data dari pusat, maka nanti di situ ada menu tarik data. Ketika teman-teman akan mengirimkan hasil inputan yang ada di Dapodik, teman-teman mengeklik tombol sinkronisasi ya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga ya teman-teman ya. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya sinkronisasi itu mengirimkan data secara dua arah dari lokal ke server pusat atau sebaliknya. Gitu. Nah, terus untuk Dapodik sendiri teman-teman ya, ini di SP Datadik itu ada nantinya teman-teman yang baru menjadi operator Dapodik akan dikasih atau diberikan akses untuk masuk di manajemen sekolah. Nanti teman-teman silahkan akses SP Datadik, di situ login menggunakan akun sekolah ya, akun operator. Maka di situ akan ada menu untuk manajemen sekolah, diantaranya tarik data PTK, tambah data peserta didik di luar Dapodik, tarik data peserta didik baru, dan pengaturan akun PTK lainnya. Jadi ini momennya gini ya teman-teman ya, saat ini kan memang kebetulan ini mendekati ke penerimaan siswa baru ya. Nanti teman-teman di semester ini akan diminta untuk menginputkan data peserta didik. Nah, ini yang nanti akan digunakan ya, SW Datadik, maupun narik ataupun tambah data di luar Dapodik. Nah, di sini peran daripada pengguna data Dapodik saya jelaskan bagian operatornya saja ya teman-teman ya. Nah, untuk operator sendiri teman-teman itu bagiannya apa? Bentar. Nah, operator sendiri itu bagiannya apa? Ini saya jelaskan di skema pengisian data pokok pendidikan. Yang pertama, di mana itu ada data satuan pendidikan, ada data peserta didik, ada data guru dan tendik, ada data rombongan belajar, dan semua data yang berkaitan dengan sekolah. Data-data ini teman-teman peroleh dari mana? Teman-teman peroleh dari teman kerja operator. Siapa? Kalau di tingkat SMA, kalau terkait tentang jadwal, terkait tentang mata pelajaran, itu kaitannya dengan kurikulum. Kalau teman-teman ini mencari siswa, jumlah siswa ini dan lain sebagainya, maka kesiswaan ya. Teman-teman berkaitan dengan pendataan jumlah buku dan sebagainya, itu otomatis di bagian sarana dan prasarana dan data-data yang lain. Intinya, teman-teman sebagai operator Dapodik
itu tidak boleh punya pemikiran bahwasanya ini semuanya tugas saya. Tidak, ya. Teman-teman harus bekerja sama dengan masyarakat sekolah, di mana data itu teman-teman ambil dari mereka dan teman-teman masukkan di aplikasi Dapodik, ya. Nah, di sini yang pertama ialah formulir itu isinya tentang data. Setelah itu input di aplikasi Dapodik. Setelah itu ada validasi data aplikasi Dapodik, karena memang di validasi itu ada yang valid dan invalid. Maka yang valid itu nanti akan disetujui oleh kepala sekolah. Teman-teman lalu mengirimkan datanya. Terus nanti di servernya Dapodik otomatis akan masuk, ya. Ya, di servernya Dapodik akan masuk dan nanti goalsnya ialah proses pengiriman profil sekolah dan punya SPTJM. Nah, ini alurnya. Intinya teman-teman kalau sudah punya basic Excel, Microsoft Word, saya rasa sudah cukup. Dan soft skill lainnya ialah kerjasama, komunikasi. Ya, ini penting. Karena memang saya sampaikan tadi, operator ini kerjanya tidak sendiri. Ya, sendiri ketika input. Hal-hal yang memang seharusnya teman-teman input. Tetapi untuk data itu sendiri teman-teman peroleh dari masyarakat sekolah. Gitu ya. Terus apa saja yang perlu diinputkan? Tentunya teman-teman tadi saya sampaikan, ya. Ada data sekolah nih. Data sekolah itu apa saja sih? Di situ macam-macam, dari mulai identitas sekolah, lokasi sekolah, administrasi sekolah, kontak sekolah, data rinci sekolah, ya. Terus sanitasi, kepanitiaan sekolah, background, layanan khusus dan lain sebagainya. Ini ada di menu sekolah di aplikasi Dapodik itu sendiri, ya. Silahkan nanti teman-teman cek di sana. Terus yang selanjutnya itu yang perlu diinput apa sarana dan prasarana, ya, terkait tanah dan bangunan. Ada ruang belajar, ada perpustakaan dan sebagainya. Terus yang perlu diinput lagi apa? Pendidik dan tenaga kependidikan, ya. Pendidik dan tenaga kependidikan itu berarti guru dan stafnya. Ini juga diisi teman-teman. Apa saja terkait identitas PTK, data pribadi, kepegawaian, kompetensi khusus, kontak, ya, data rinci guru, ada kitas paspor, riwayat sertifikasi, ya, pendidikan formal, kompetensi anak, beasiswa dan lain sebagainya, ya. Ini perlu diinput. Terus yang poin kelima yang perlu diinput ialah peserta didik. Ada data profil peserta didik atau data pribadi, bank untuk PIP, data ayah kandung, data ibu, data wali, kontak, dan data periodik sendiri. Terus ada juga data rinci peserta didik, ada prestasi, beasiswa, kesejahteraan sampai dengan paspor. Ya, menginjak ke data yang selanjutnya yang perlu teman-teman input ialah rombongan belajar. Maka tadi saya sampaikan mengenai penjadwalan mata pelajaran, teman-teman tidak bisa menginputkan itu basing-basing, ya teman-teman, yang sembarang, tetapi teman-teman harus kerjasama dengan pihak sekolah yang bertugas sebagai membuat jadwal, menentukan rombol A, B, C, dan E. Teman-teman tinggal menginputkan data yang sudah ada itu, gitu ya. Nah, apa saja ini sudah ada ya teman-teman, ya. Rombongan belajar reguler, ekskul, praktik, mata pelajaran pilihan, dan wali. Karena memang menteri yang baru ini teman-teman ada yang namanya guru wali, di mana guru wali ini diwajibkan bagi seluruh guru. Misalnya di sekolah Bapak Ibu gurunya ada 10, siswanya ada 10, maka masing-masing guru itu menjadi guru wali untuk satu orang. Terus ada poin di rombel itu ada pembelajaran, ada anggota rombongan belajar, gitu ya. Terus ada lagi di sana ada nilai rapot, nilai USBN, nilai UKK, jadwal, validasi, tarik data, sinkronisasi, pusat unduhan, dan profil pengguna serta pengaturan. Nah, ini menu-menunya teman-teman, ya. Ini menu-menunya. Nah, untuk apa saja sih yang perlu teman-teman nanti siapkan di semester ini? Tentunya teman-teman, ya, kalau mau semester baru seperti ini, tahun pelajaran 2026-2027, tentunya teman-teman nanti akan melakukan tarik data peserta didik baru atau input data peserta didik di luar Dapodik. Maka yang perlu disiapkan apa? Silahkan operator mulai sekarang menanyakan ke panitia SPMB anak-anaknya, sehingga nanti ketika Dapodik itu diterbitkan, teman-teman operator langsung bisa eksekusi. Selain itu juga teman-teman di semester baru ini silahkan untuk mengupdate data-data terkait tentang data sekolah, ya, baik
data guru, data siswa, dan lain sebagainya. Karena memang yang namanya data itu sifatnya dinamis ya, tidak statis, mengalami perubahan-perubahan yang secara terus-menerus ya. Apalagi untuk Dapodik ini penting menjadi data pokok yang mana kalau kita berbicara tentang data siswa itu selama 1 tahun belum tentu yang namanya berat badannya itu akan tetap 30 kilo, tetapi bisa jadi nambah, bisa jadi kurang, sehingga update data di Dapodik itu sangat diperlukan. Itu ya teman-teman ya, itulah yang bisa saya sampaikan terkait apa sih yang harus dilakukan bagi operator Dapodik baru untuk menyiapkan tanggung jawabnya menjadi operator ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Pedia Official 1, 2, dan 3, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Nanti saya akan jelaskan hal-hal lain lanjutan setelah teman-teman sudah memahami apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih.